Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang suppositoria. Perkenalkan, nama saya Reski Hairunisa. Perkenalkan, saya Orinawa. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nisa Tuwatulina. Perkenalkan, nama saya Riko Sutrimo. Menurut Farmakope edisi 4 halaman 6, suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektum, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Keuntungan dan kerugian suppositoria menurut Schwarzman tahun 1994 halaman 282. Keuntungan yang pertama yaitu tidak merusak lambung, yang kedua tanpa rasa yang tidak enak, yang ketiga mudah dipakai bahkan pasien yang tidak sadarkan diri, sulit menelan dan sebagainya. Kerugiannya yaitu dinding membran diliputi suatu lapisan mukosa yang relatif konstan yang dapat bertindak sebagai penghalang mekanik untuk jalannya obat melalui pori-pori. Macam-macam suppositoria beserta keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, suppositoria rektal. Suppositoria rektal sering disebut suppositoria biasa. Untuk peluru digunakan lewat rektal atau anus. Beratnya menurut Farmakope Indonesia edisi 4 kurang lebih 2 gram. Yang lanjut, keuntungan suppositoria. Yang pertama, suppositoria rektal berbentuk torpedo. Bila bagian yang besar masuk melalui jaringan otot dubur, maka suppositoria akan tertarik masuk dengan sendirinya. Yang kedua, sisa bagian yang kecil masuk melalui jaringan otot penutup dubur, maka bahan aktif suppositoria akan tertarik masuk secara sistemik. Yang ketiga, suppositoria yang digunakan di rektum akan mudah diserap karena rektum yang kaya dengan pembuluh darah. Kerugian dari suppositoria. Yang pertama itu tidak menyenangkan. Yang kedua, absorpsi obat yang tidak larut. Yang ketiga, dosis dapat menimbulkan peradangan bila digunakan secara terus-menerus. Yang kedua, suppositoria vagina. Berbentuk bola lonjong atau seperti kerucut, sesuai dengan Comptek Resuri, beratnya 5 gram. Apabila biasanya oleum kakao, bergantung pada jenis basis, berat untuk vagina ini isinya berbeda-beda. Lanjut, keuntungan suppositoria vagina. Yang pertama, obat cepat bereaksi. Yang kedua, efek yang ditimbulkan bersifat lokal. Lanjut, kerugian suppositoria vagina. Yang pertama, kesulitan dalam melakukan prosedur terhadap wanita lansia. Yang kedua, setiap robor yang keluar memungkinkan berbau busuk. Yang ketiga, suppositoria uretra. Berbentuk pensil dan meruncing pada salah satu ujungnya. Suppositoria uretra yang digunakan untuk laki-laki beratnya kira-kira 4 gram dan memiliki panjang 100-150 mm. Sedangkan untuk wanita, beratnya masing-masing suppositoria 2 gram dan biasanya mempunyai panjang 60-75 mm. Komponen penyusun suppositoria menurut Ansel pengantar bentuk sediaan farmasi halaman 581 dan ilmu resep halaman 155. Bahan dasar suppositoria terdiri dari 2 basis. Yang pertama basis lemak yang merupakan basis paling banyak digunakan, misalnya oleum ricini. Yang kedua yaitu basis yang larut dalam air, misalnya gliserin, gelatin, dan polietilen glikol. Bahan dasar lainnya yaitu pembentuk emulsi air dalam minyak, misalnya campuran Twin 61-85% dengan gliserin laurat 15%. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pembuatan suppositoria. Menurut Samsuni Ilmu Resep halaman 162, metode pembuatan suppositoria yang pertama menggunakan dengan tangan. Hanya dapat dikerjakan untuk suppositoria yang menggunakan bahan dasar oleum kakao berskala kecil dan jika bahan obat tidak tahan terhadap pemanasan. Selanjutnya dengan mencetak hasil leburan. Cetakan harus dibasahi lebih dahulu dengan parafin cair. Bagi yang memakai bahan dasar gliserin, gelatin, tetapi bagi oleum kakao dan
PEG tidak dibasahi karena akan mengerut pada proses pendinginan dan mudah dilepas dari cetakan. Selanjutnya dengan kompresi. Pada metode ini, proses penuangan, pendinginan, dan pelepasan suppositoria dilakukan dengan mesin secara otomatis. Kapasitas 3.500 sampai 6.000 suppositoria per jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai tukar pada pembuatan suppositoria menggunakan lemak kakao. Menurut Syamsuni Ilmu Resep halaman 158 sampai 159, nilai tukar dimaksudkan untuk mengetahui lemak coklat yang mempunyai volume yang sama dengan 1 gram obat. Nilai tukar lemak coklat untuk 1 gram obat yaitu asidum barikum 0,65, garam alkaloid 0,7, bismutisubganas 0,37, istomalum 0,72, taninum 0,68, aitelis aminobenzoat 0,68, aminopilinum 0,86, bismuti subnitras 0,20, sulfonamidum 0,60, zincioxidum 0,25. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pada sediaan suppositoria. Yang pertama, penetapan kadar zat aktifnya dan disesuaikan dengan yang tertera pada etiketnya. Yang kedua, uji terhadap titik leburnya, terutama jika menggunakan bahan dasar oleum kakao. Yang ketiga, uji kerapuhan untuk menghindari kerapuhan selama pengangkutan. Yang keempat, uji waktu hancur untuk PEG 1015 menit, sedangkan untuk oleum kakao dingin 3 menit. Itulah tadi materi yang telah kami bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.